Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Dafel Haq, kelas D4 TRKK Polbit, NIT 07 19 010 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator DC yang merupakan tugas dari ujian praktek mata kuliah Teknologi Kelistrikan yang diampu oleh Pak Son Haji. Ya, langsung saja. Apa itu generator DC? Generator DC merupakan perangkat motor listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus arah. Generator DC ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitansinya terhadap jangkar atau anchor, yaitu ada 3. Yang pertama ada generator penguat terpisah, yang kedua ada generator shunt, yang terakhir atau yang ketiga adalah generator kompon. Nah, berikut adalah bentuk fisik dari generator DC ini sendiri. Pembagian konstruksi generator DC dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rotor, yang kedua ada stator. Pada bagian rotor atau bagian yang bergerak pada generator terdapat kumparan jangkar yang berfungsi untuk membangkitkan gaya gerak listrik. Bagian rotor adalah bagian yang bergerak atau berputar atau berotasi. Sedangkan untuk bagian stator itu merupakan bagian yang diam atau biasanya sebagai tempat rotor untuk berputar. Di dalam rotor terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada komutator. Fungsi dari komutator adalah sebagai penyarah mekanis agar supaya menghasilkan penyarah yang baik hampir menyerupai tegangan DC murni diperlukan jumlah pasang sikat yang banyak. Selanjutnya ada jangkar atau anchor atau yang biasa disebut juga sebagai armatur. Fungsi dari jangkar ini yaitu untuk membangkitkan gaya gerak listrik yang kemudian diserahkan melalui komutator atau adalah tempat lilitan pada rotor yang berbentuk silinder beralur. Belitan tersebut merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi. Pada umumnya, jangkar terbuat dari bahan yang kuat dan mempunyai sifat ferromagnetik dengan permeabilitas yang cukup besar. Permeabilitas yang besar diperlukan agar lilitan jangkar terdapat pada daerah yang induksi magnetnya besar, sehingga tegangan induksi yang ditimbulkan juga besar. Belitan jangkar terdiri dari beberapa kumparan yang dipasang di dalam alur jangkar. Tiap-tiap kumparan terdiri dari lilitan kawat atau lilitan batang. Selanjutnya ada kipas rotor. Kipas rotor ini berfungsi untuk mengetahui apakah generator DC ini bergerak atau bekerja. Tandanya ketika kipas rotor ini berputar yaitu menandakan ia berfungsi. Selanjutnya ada poros rotor. Poros rotor ini memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Selanjutnya ada bagian stator. Stator merupakan bagian yang diam atau sebagai tempat dari rotor tadi. Fungsi dari stator ini yaitu untuk membangkitkan sebuah medan magnet yang terdapat
di sekitar rotor tadi. Nah, di bagian stator ini ada beberapa sub bagiannya. Yang pertama ada rangka motor. Bagian rangka motor ini bisa juga disebut sebagai roma stator. Roma stator ini umumnya terbuat dari besi tuang yang berbentuk silinder. Bagian belakang dari roma stator ini biasanya memiliki sirip-sirip sebagai alat bantu dalam proses pendinginan. Yang selanjutnya ada bearing, yaitu merupakan fungsi dari bearing sendiri, yaitu sebagai sebuah bantalan yang terdapat di antara permukaan poros dengan sebuah motor housing. Bearing ini pada umumnya diketahui berbahan aluminium yang mempunyai gaya gesek yang ringan, sehingga hal tersebut tidak akan menghambat dari sebuah putaran motor. Selanjutnya adalah belitan stator. Belitan stator ini terdiri dari beberapa batang konduktor yang terdapat di dalam slot-slot dan ujung-ujung kumparan. Masing-masing slot dihubungkan untuk mendapatkan tegangan induksi. Selanjutnya ada sikat arang. Sikat arang atau yang kita kenal dengan brush, yaitu merupakan sikat tembaga yang nantinya akan bisa menghubungkan sebuah sumber arus dari listrik dengan sebuah rotor coil. Sikat tersebut akan menempel di rotor kecil yang biasanya terletak pada ujung rotor utama. Gesekan yang akan terjadi nantinya mengalirkan sebuah arus dengan menggunakan arah yang sama meskipun rotor tersebut berputar. Brush ini nantinya yang akan menyuplai arus serta massa untuk sebuah rotor coil. Selanjutnya ada terminal box. Terminal box ini adalah satu set dari 2 atau lebih titik koneksi sekrup serupa. Jadi kita bisa menghubungkan kabel pada titik-titik ini. Strip terminal menggabungkan banyak blok serupa dalam satu perangkat. Di sebuah strip, blok-blok itu saling terisolasi satu sama lain. Fungsi utama dari terminal blok ini adalah untuk menghubungkan dan mengisolasi. Tubuh blok utama terbuat dari bahan yang keras, seperti plastik atau keramik yang secara elektrik mengisolasi blok yang berdekatan. Bagian konduksi terbuat dari logam tahan korosi dan korosi yang kompatibel dengan tembaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.